Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran PABP di pertemuan kelima ini pada semester 2. Masih di dalam materi yang sama pada minggu sebelumnya, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan juga guru. Masih dengan sistem yang sama, yaitu pembelajaran melalui virtual. Saya harapkan dengan pembelajaran ini kita tetap semangat ya. Tentu ada banyak hal yang uh, ada banyak kekurangan ya dalam pembelajaran ini. Oleh karena itu, apapun yang menjadi kendala dalam pembelajaran ini, kita akan tetap melaksanakan pembelajaran ini dengan semangat ya. Oke, baik anak-anak sekalian, ya, kita akan pertemuan pada kali ini kita akan memberikan sebuah penguatan ya, sebuah penguatan materi yang sebelumnya sudah Ananda baca ya tentang sayang, patuh dan hormat kepada orang tua dan juga guru. Kali ini kita akan membahas terlebih dahulu adalah tentang sayang dan patuh, hormat kepada orang tua. Kajian dalam mempelajari ini sesuai dengan peta konsep yang ada, yaitu yang pertama adalah kita akan mengkaji Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan ayat 24 serta hadis yang terkait tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana Anda sekalian mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang perilaku taat kepada orang tua dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mempelajari tentang hormat dan patuh kepada guru. Ya. Kali ini kita akan membahas pula Quran Surat Al-Fatir ayat 28. Tentu tujuan dari pembelajaran itu adalah bagaimana seorang siswa itu menerapkan perilaku hormat dan patuh kepada guru dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan pembelajaran. Maka nilai karakter yang akan didapat setelah mempelajari materi ini yang pertama adalah karakter religius, sopan, dan juga tanggung jawab. Oke, baik anak-anak sekalian, terkait dengan berbakti kepada orang tua dalam istilah bahasa Arab disebut birrul walidain. Birrul itu ada yang berbuat baik, walidain itu artinya kedua orang tua. Anak-anak sekalian, berbakti kepada orang tua dalam Islam itu hukumnya wajib ya. Artinya tidak boleh ditinggalkan. Artinya jika kita melanggarnya maka akan mendapatkan hukuman atau dosa. Allah mendudukan kewajiban bakti kepada keduanya pada peringkat kedua setelah kewajiban menyembah Allah. Ya. Sebagaimana tertulis dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan ayat 24. Mari sama-sama kita simak ya, kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak sekalian, itulah Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan ayat 24. Yang selanjutnya adalah bagaimana terjemahan dari Quran tersebut. Terjemahannya adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan
dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surat Al-Isra ayat 23. Sedangkan pada Quran surat Al-Isra ayat 24 artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran surat Al-Isra ayat 24. Anda sekalian, dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan ayat 24, tentu ada beberapa hal yang perlu kita kaji di sini terkait dengan bagaimana kita taat dan patuh kepada orang tua. Bagaimana bentuk berbuat baik pada orang tua dalam kajian Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan ayat 24 itu. Nah, yang dapat kita ambil pelajaran dari Quran surat Al-Isra tersebut, yang pertama adalah janganlah engkau mengatakan keduanya dengan perkataan ya. Jadi uffi wala tanharhuma ya. Jadi uffi wala tanharhuma ya. Jadi jadi janganlah di antara kalian mengatakan ya. Itu dalam tafsir ya, yang ditafsirkan oleh para ulama itu adalah itu sama halnya dengan kata-kata atau mungkin bisa dengan sebutan penolakan secara penekanan dengan intonasi yang dengan intonasi yang lebih ya. Jadi ya. Sekilas kita memandang sekilas dalam kita mengartikan kata itu sendiri kan sebenarnya mungkin bisa jadi itu adalah suatu hal yang biasa begitu. Tetapi itu bisa menjadi suatu hal yang itu menyebabkan tabu, dan itu menyebabkan orang tua menjadi tersinggung karena intonasi yang berlebih misalkan. Ya, maka di sini kata itu tidak diperkenankan ya. Jadi berkata saja tidak boleh ya, apalagi sampai dengan mohon maaf seperti budayanya orang Jawa itu adalah misuh-misuh ya. Nauzubillah. Ya, jadi saja itu nggak boleh, apalagi sampai dengan misuh-misuh ya. Jadi Anda sekalian yang masih suka berkata-kata kepada kedua orang tuanya dengan kata-kata i, u, cah, cih, cu dan lain sebagainya, maka itu harus dihentikan ya. Artinya tidak harus kita melafalkan dengan kata-kata itu sendiri, karena jelas dalam Quran surah Al-Isra itu dilarang oleh agama. Kemudian yang kedua, pesan dari Quran surah Al-Isra yang kedua adalah janganlah membentak keduanya, wala tanharhuma ya. Jadi wala tanharhuma, jadi janganlah kalian membentak kepada keduanya dengan kata-kata tadi ya, atau membentak dengan kata-kata lain yang menyakitkan kepada kedua orang tua dengan bahasa yang menggunakan intonasi yang tinggi. Itu artinya membentak ya. Orang tua ketika dalam masa perawatan kita, ketika sudah renta, maka sangat rentan sekali hatinya dan mudah untuk sakit hati. Jadi kita hanya sekedar mengantisipasi saja. Orang tua yang mungkin sensitif ya hatinya, maka walaupun saat itu kemarahannya tidak ditampakkan, tetapi saya yakin ya dalam hati kecil yang paling dalam orang tua pasti akan merasakan itu. Oleh karena itu janganlah kita membentak keduanya dengan suatu perkataan atau intonasi yang tinggi ya, ini. Kemudian yang ketiga adalah bertutur kata dengan perkataan yang baik. Wa qul lahuma qaulan karima. Jadi ini adalah merupakan lawan kata dari wala tanharhuma. Maka wa qul lahuma qaulan karima. Berkata-katalah yang baik ya, yang santun, yang lembut, yang enak untuk didengar, yang enak sehingga dirasa orang tua itu merasa nyaman dengan perkataan itu. Itunya bertutur kata dengan perkataan yang baik. Wa qul lahuma qaulan karima. Lalu selanjutnya adalah
Yang ke D adalah merendahkan diri kepada orang tua dengan penuh kasih sayang. Waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Ya, merendahkan diri artinya ya kita ketika di hadapan mereka, walaupun memang orang tua itu adalah salah menurut ukuran kita, maka bagaimana cara kita untuk meluruskan tanpa harus kita dengan suatu nada yang tinggi. Nah, dalam hal ini adalah waqfiz lahuma janahadzulli minar rahmah. Jadi merendahkan diri kepada orang tua, walaupun kita tahu kalau orang tua itu salah, ya kita bagaimana caranya kita mengatakan dengan bahasa yang lugas yang itu tidak menyinggung perasaan orang tua. Wahfadz lahuma janahadzulli minar rahmah, yaitu dengan merendahkan diri dengan satu penuh kasih sayang, perkataan yang lembut. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu mendoakan orang tua kita. Ya, kita tahu bahwa orang tua adalah segala-galanya, maka sudah selayaknya lah orang kita sebagai seorang anak itu adalah mendoakannya. Tidak cukup hanya sekedar 5 kali dalam satu hari. Ya, bahkan kata ulama menyebutkan ketika seorang anak yang berdoa hanya 5 kali dalam satu hari, ya, maka seorang ulama tersebut mengatakan bahwasanya kau juga tergolong orang yang durhaka. Lantas seorang pemuda tersebut berkata kepada ulama, kenapa durhaka wahai salafus soleh? Ya, engkau bandingkan orang tua hanya dengan 5 kali sehari engkau berdoa, sedangkan kebaikan orang tua itu lebih dari itu. Ya, oleh karena itu, jika engkau adalah orang yang sebagai anak yang berbakti dan ingin berbuat baik pada orang tua, maka doakanlah lebih dari itu. Ya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kita masih bersama dengan orang tua kita, ya kita doakan untuk yang terbaik untuknya. Apalagi kalau seumpama orang tua kita sudah meninggal, kita pun juga harus mendoakan orang tua kita. Tidak hanya pada saat kita berdoa setelah sholat fardu sekali, tetapi lantunkan itu berkali-kali. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah segala dosaku, dosa kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana orang tua kita mengasihi kita di waktu kecil. Anak-anak sekalian, Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau bakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Yang pertama adalah mentaati segala perintah orang tua, kecuali dalam hal maksiat. Jadi kalau orang tua memerintahkan kemaksiatan kepada kita, maka kita wajib menolaknya. Tetapi ketika orang tua memerintahkan kebaikan untuk kita, maka kita pun wajib untuk mentaatinya. Kemudian yang kedua, menjaga harta benda yang telah dititipkan orang tua kepada kita. Kadangkala mungkin orang tua yang sudah tua renta menitipkan harta bendanya atau mewariskan harta bendanya kepada anaknya, maka itu adalah merupakan jariah yang mengalir, andai kata harta benda yang diberikan kepada anaknya itu digunakan untuk hal kemaslahatan dunia, untuk akhirat juga, bukan untuk hal-hal yang bersifat duniawiyah. Contohnya adalah untuk hal kemaksiatan, membangun diskotik, membangun tempat-tempat perjudian. Nah, maka orang tua tidak rela ketika dia berada di akhirat, pemberian yang diberikannya, harta yang diberikannya ternyata dibuat untuk satu hal yang tidak bermanfaat. Nah, ketika harta yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya digunakan untuk hal-hal yang maslahat, untuk kebaikan, maka orang tua akan tetap menerima pahala yang mengalir. Ya. Jadi, idza adama tabdu in qata'a amaluhu illa min salas. Shadaqatun jariyah. Nah, shadaqatun jariyah itu adalah bukan hanya sekedar sedekah ke masjid saja, tetapi sedekahkan hartanya kepada anaknya untuk jalan kebaikan, untuk kemaslahatan. Selama harta itu digunakan untuk kebaikan, orang tua akan tetap berhak mendapatkan pahala yang tetap mengalir.
Nah, makanya untuk kita semuanya, ketika suatu saat nanti orang tua kita sudah tiada dan menitipkan harta bendanya kepada kita, maka gunakanlah harta benda orang tua kita untuk hal kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Saya rasa tidak hanya pada saat mereka membutuhkan. Ketika mereka tidak butuh, ya, kita pun juga harus menawarkan bantuan kepada mereka. Ya, kadang-kala orang tua itu memang mungkin sungkan ya, ketika seorang anak sudah berkeluarga, seorang orang tua itu sungkan untuk meminta tolong kepada anaknya. Terkadang ya, satu adalah anaknya sendiri, satu adalah anaknya orang lain, dalam artian adalah menantu. Jadi orang tua itu mempunyai satu sifat yang lemah lembut ya, atau bisa dibilang orang tua itu punya perasaan ya, perasaan menjaga diri ya. Oleh karena itu, jangan menunggu orang tua butuh bantuan, tetapi ya kita bantu orang tua ya sebelum mereka meminta bantuan. Itu yang lebih baik. Oke. Karena kenapa kita harus seperti itu? Dalam Quran surat Al-Luqman ya disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ayat 8 di sini. Wassaynal insana biwalidayhi husnan wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bi 'ilmun fala tudihuma ilayya marjukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi intinya, kalau orang tua memerintahkan suatu hal yang bertentangan dengan syariat agama, maka kita wajib menolaknya. Ya, taat kepada orang tua bukan berarti harus mentaati semua perintah-perintahnya, tetapi kita pun juga harus memfilternya bagaimana orang tua itu memerintahkan kepada kita. Oke. Anak-anak sekalian, apa yang perlu kita lakukan untuk kedua orang tua kita? Ada banyak hal di sini. Terutama adalah bagaimana kita menyadari muhasabah diri, bagaimana dengan diri kita kepada orang tua kita, apakah kita sudah senantiasa berbakti kepadanya, atau justru malah kita menyanyiakan orang tua kita. Anak-anak sekalian, seorang ibu akan terus menyayangi anaknya walaupun anaknya telah tumbuh dewasa dan menua. Tetapi seorang anak yang sudah dewasa dan berkeluarga belum tentu sanggup untuk merawat ibunya yang sudah menua dan tidak berdaya. Inilah yang perlu kita perhatikan. Banyak kasus-kasus di mana seorang anak yang merasa direpotkan oleh orang tuanya ketika sudah tua renta, sehingga anaknya tidak mau merawatnya hingga akhirnya dititipkan kepada panti jompo. Nah, bagaimana perasaan kita? Bagaimana pula perasaan orang tua ketika anaknya yang semasa kecil dirawat, dididiknya, di mana ketika orang tua butuh perawatannya justru malah diberikan kepada panti jompo. Ini sangat menyayat tentunya ya. Semoga kita semua tidak sampai punya hati seperti itu, tetapi bagaimana kita mempunyai suatu perasaan yang lembut untuk orang tua kita. Karena bagaimanapun juga orang tua kita adalah merupakan suatu keberkahan dalam hidup, keberkahan hidup, kesuksesan kita, keridoan keridoan kita karena ada ridho orang tua ya. Oleh karena itu, janganlah kita senantiasa kepada kedua orang tua kita membentak-bentak orang tua, menyalahkan orang tua, kemudian mengacuhkan orang tua, menyakiti hatinya. Sebaliknya kita harus berkata-kata baik, berkata-kata lembut, menyayangi, dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Sampai kapanpun dan berapapun usiamu, engkau akan tetap menjadi seorang anak. Maka tetaplah berbakti kepada orang tuamu dan muliakan mereka. Walaupun kita nanti sudah tua renta ya, dan sudah sama-sama tua, tetapi selama orang tua kita masih ada, kita itu posisinya adalah sebagai seorang anak yang harus taat kepada orang tua kita. Anak-anak sekalian, sewaktu kita masih kecil, ibu sering mengajar dan membuat diri kita senantiasa tersenyum. Tetapi apabila kita telah dewasa, mengapa kita selalu lupa untuk membuat ibu kita tersenyum?
bahagia. Kadangkala ada aja banyak permasalahan yang terjadi. Ibu yang dianggap terlalu banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga lah. Ibu yang dianggap hanya sekedar mengganggu kehidupan dan karirnya sajalah dan lain sebagainya lah. Apakah itu? Perlu kita ketahui bahwa kesusahan kita itu adalah karena doa orang tua kita. Kesuksesan kita karena keberkahan dari orang tua yang telah mendoakan kita. Maka dikatakan di sini bahwasanya ya, sesungguhnya kedua orang tuamu telah menjadikan kamu seorang raja ketika kamu masih kecil. Maka jadikanlah keduanya sebagai raja ketika mereka telah lanjut usia. Dulu apa yang kita inginkan, dulu apa yang kita mau, orang tua selalu memberikan yang terbaik, mengupayakan bagaimana supaya anaknya bisa bahagia. Kita seperti halnya raja. Maka jadikanlah keduanya sebagai raja ketika mereka telah lanjut usia. Ketika mereka lanjut usia, apa yang diminta oleh orang tuanya? Ibu mau apa? Bapak mau apa? Kita tawarkan. Jadikanlah dia seorang raja, sebagaimana dia dulu telah menjadikan kita seorang raja. Janganlah kita sia-siakan mereka. Anak-anak sekalian, biarpun sholatmu beribu-ribu rakaat, sedekahmu berjuta-juta ringgit, hajimu berkali-kali, tapi saat kau gores hati ibumu, surga itu bukan milikmu lagi. Ketika seorang ibu sudah menutup mata, maka hilanglah satu keberkahan doa orang tua. Anak-anak sekalian, maka ada beberapa hal yang perlu kita terapkan dalam kehidupan, di mana kita harus menerapkan adab kepada ibu bapak kita. Yang pertama adalah menolong kerja di rumah, menjaga perasaannya, selalu berterima kasih, taat perintah, mengasihi dan mendoakan kebahagiaannya, menghormati, memberi salam, bersopan santun. Inilah hal-hal yang harus kita terapkan. Hal-hal yang ringan akan terasa susah, berat ketika kita tidak membiasakannya. Membiasakan untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita, membiasakan diri untuk selalu menghormati, kemudian memberi salam, sopan santun, izin ketika kita ingin bepergian. Karena ketika kita mengucapkan salam, ada ungkapan doa yang terselip di situ. Assalamualaikum. Dan ketika orang tua menjawab salam, waalaikumsalam, maka di situ kita didoakan oleh orang tua kita. Oleh karena itu, kenapa kita tidak izin ketika kita keluar? Kenapa kita tidak meminta izin atau mengucapkan salam ketika keluar? Padahal disitulah ada keberkahan dari doa seorang ibu. Anak-anak sekalian, jadi itulah beberapa hal yang adab-adab yang kita perlu terapkan dalam kehidupan, bagaimana kita menjadi anak yang taat kepada orang tua kita. Keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama adalah termasuk amal yang paling utama, ya, bahkan menduduki peringkat kedua. Kata Rasulullah bahwa amal yang pertama itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi dalam hadis disebutkan juga yang pertama adalah sholat, ya, sholat tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada orang tua, dan yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Nah, orang tua di sini menduduki peringkat yang kedua. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah termasuk amal yang paling utama. Kemudian bahwa ridho Allah adalah ridho orang tua. Ridhollahi fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Bahwa ridhonya Allah itu adalah terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya orang tua. Bayangkan, doa terjelek yang akan dikabulkan oleh Allah adalah doa orang tua kepada anaknya. Maka jangan sampai orang tua itu mendoakan kejelekan bagi kita lantaran orang tua itu sangat marah kepada kita. Nauzubillah. Karena wasukhtullahi fi sukhtil walidaynya, murkanya Allah karena murka orang tua. Ya, ini. Jadi doa terjelek yang akan dikabulkan oleh Allah adalah doa orang tua kepada anaknya. Jangan sampai
Jangan sampai doa yang keluar dari orang tua itu adalah doa yang terjelek. Kemudian selanjutnya adalah keutamaan berbakti pada orang tua adalah dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Saya yakin ketika kita berbuat baik pada orang tua kita, maka Allah akan memberikan jalan benderang untuk kita. Allah akan memberikan kesuksesan bagi kita. Jangan sampai kita berlaku zalim kepada orang tua kita, justru kita akan ditimpa kesulitan. Kemudian akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya, bayangkan. Ya, Allah akan memudahkan rezeki kita, dipanjangkan umurnya. Yang paling utama di sini adalah Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Semoga kita senantiasa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala lantaran kita berbakti kepada orang tua kita. Anak-anak sekalian, tadi adalah merupakan keutamaan, ya, kita berbuat baik pada orang tua. Yang selanjutnya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Nah, akibat durhaka kepada kedua orang tua, yang pertama adalah dimurkai oleh Allah. Yang kedua adalah menghalangi doa dan menggelapi kehidupan. Yang ketiga adalah celaka di dunia akhirat. Kemudian yang keempat adalah dilaknat oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya dikeluarkan dari keagungan Allah. Amal kebajikannya tidak diterima oleh Allah. Salatnya tidak diterima oleh Allah. Tidak melihat Rasulullah pada hari kiamat. Diancam dimasukkan ke dalam 2 pintu neraka. Tidak akan mencium aroma surga. Menderita saat sakaratul maut. Anak-anak sekalian, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ternyata dampak dari kita berbuat jahat pada orang tua, durhaka pada orang tua, itu luar biasa banyaknya dampaknya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai kita tidak mendapatkan rahmat orang tua, sehingga kita akan menderita saat sakaratul maut. Anak-anak sekalian, pernahkah Anda mendengar sebuah cerita tentang Alqamah? Alqamah adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah seorang yang berjihad di jalan Allah. Tetapi orang yang seperti itu mendapati menjelang kematiannya mengalami kesusahan dalam sakaratul maut. Kenapa sampai seperti itu? Karena dia durhaka kepada orang tuanya. Mungkin Anda sekalian pernah mendengar cerita dari Alqamah itu sendiri. Suatu ketika Alqamah dalam keadaan sakit parah. Lalu kemudian istrinya menyampaikan kabar ini kepada para sahabat-sahabat Rasulullah. Wahai para sahabat-sahabat, wahai para saudara-saudaraku, Alqamah saat ini dalam keadaan sakit parah. Alqamah saat ini dalam keadaan sakit parah. Lalu kemudian para sahabat pun mengunjungi Alqamah. Begitu kemudian mengunjungi Alqamah, para sahabat melihat begitu sangat kasihannya Alqamah menderita sakit dan pada saat di titik terakhirnya menghadapi sakaratul maut, dia mengalami sakit yang luar biasa dan tidak kunjung dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sahabat pun bertanya kepada sahabat pun kemudian menyampaikan kabar ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kemudian menyampaikan kabar ini kepada Rasulullah pun kemudian menjenguk Alqamah. Rasulullah melihat keadaan Rasulullah begitu sangat kasihan, wahai Alqamah, begitu sangat kasihannya dirimu wahai Alqamah, engkau mengalami sakaratul maut yang begitu sangat sakitnya dan tidak kunjung Allah cabut nyawamu. Ya Allah, apa yang terjadi kepada Alqamah? Kenapa Alqamah sampai sedemikian mengalami sakitnya yang luar biasa ini dan tak kunjung engkau cabut nyawanya? Maka Rasulullah pun bertanya kepada Alqamah, apa yang terjadi kepadamu Alqamah? Rasulullah bertanya kepada istrinya, apa yang terjadi pada Alqamah? Kenapa? Apakah Alqamah masih mempunyai seorang tua? Kemudian istrinya menjawab, iya, Alqamah masih mempunyai orang tua. Lalu kemudian para sahabat-sahabat Rasulullah pun kemudian diutus oleh Rasulullah untuk menjemput ibundanya Alqamah. Kemudian mereka pun kemudian menjemput ibunda Rasulullah. Begitu kemudian sampai di rumahnya, apa yang dikatakan oleh ibundanya Alqamah, mengatakan bahwasanya apa yang kau harapkan dari saya yang sudah tua renta ini. Kemudian para sahabat pun mengatakan, wahai ibunda Alqamah, tidakkah engkau kasihan bahwa anakmu saat ini dalam keadaan sakit parah dan membutuhkanmu, wahai ibunda? Kemudian apa kata ibunda Alqamah? Dia mengatakan, pergilah saja, saya tidak butuh penjelasanmu. Kemudian ibundanya Alqamah
mengatakan bahwa jangan kau sebut lagi nama Alqamah di depan mataku. Dia bukan lagi seorang anak yang saya sayangi. Itu kata ibunda Alqamah. Lantaran ibundanya Alqamah pernah mengalami sakit hati yang luar biasa kepada Alqamah yang telah menyakitinya. Para sahabat pun kemudian meninggalkan rumahnya ibunda Alqamah dan mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ibunda Alqamah sangat marah kepada Alqamah sehingga dia tidak mau mendengar kata Alqamah di depannya. Bahkan dia tidak memperdulikan ketika Alqamah dalam keadaan sakit parah seperti ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Maka kemudian Rasulullah pun menjemput ibundanya Alqamah. Begitu kemudian sampai di rumahnya, wahai ibunda Alqamah, tidakkah engkau tahu bahwa Alqamah sekarang dalam keadaan sakit parah dan membutuhkanmu, wahai ibunda Alqamah? Kata ibunda Alqamah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau tahu bahwa Alqamah telah menyakitiku sampai saat ini aku dalam keadaan sakit, masih sakit hati. Jadi saya sekarang tidak memperdulikan bagaimana Alqamah sekarang ini. Bagaimana Alqamah pun juga tidak memperdulikanku, tidak memperdulikan saya. Maka apa yang terjadi sebenarnya, wahai ibunda Alqamah? Maka kemudian ibunda Alqamah menceritakan yang sebenarnya tentang Alqamah itu. Singkat cerita bahwa ternyata bahwa Alqamah itu lebih mementingkan istrinya dibandingkan ibundanya yang sudah tua. Ketika orang tuanya lapar dan meminta makan, Alqamah menyampaikan bahwa makananku hanya tinggal sedikit dan itu cukup untuk istriku saja. Alqamah mengatakan bahwa makanan ini hanya lebih penting untuk istrinya saja. Kemudian orang tuanya pun juga pernah menyampaikan bahwa dirinya membutuhkan pakaian karena pakaian yang dikenakannya sudah mulai mulai rusak. Kemudian dia mengutus tetangganya untuk menyampaikan kepada Alqamah. Apa yang dikatakan Alqamah? Alqamah mengatakan, wahai bunda, tolong sampaikan kepada ibuku bahwa pakaian kainku ini hanya tinggal satu-satunya kain ini untuk istriku saja. Maka kemudian utusan ibundanya itu menyampaikan kepada ibunda Alqamah, dan itu membuat sakit hati ibundanya Alqamah. Maka saat itulah kemudian ibundanya Alqamah itu marah besar, sakit hati, sehingga dia tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Alqamah dia tidak mau tahu. Itulah ternyata kedurhakaan Alqamah dengan tidak memperdulikan orang tuanya itu menyebabkan penderitaan di saat sakaratul maut. Maka kata Rasulullah, wahai bunda Alqamah, maafkanlah Alqamah dalam keadaan sakit. Tidak, wahai Rasulullah, sakit hatiku sudah sangat begitu dalam. Itulah kata ibunda Alqamah. Baiklah, wahai ibunda Alqamah, kalau engkau tidak memaafkan Alqamah, maka akan saya bakar Alqamah. Maka saya akan bakar hidup-hidup Alqamah, karena saya tidak tega melihat Alqamah dalam keadaan sakaratul maut yang luar biasa sakitnya. Lalu kemudian Rasulullah pun juga menyuruh kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, kumpulkan kayu bakar dan silakan dan mari kita bakar Alqamah. Kita tidak tega lagi melihat Alqamah dalam keadaan menderita sakit yang begitu parahnya. Lalu apa yang terjadi kepada ibunda Alqamah? Seorang ibu, dia orang yang telah melahirkan dan membesarkannya, maka dia tidak akan mungkin mampu melihat anaknya dibakar hidup-hidup. Maka kemudian ibundanya Alqamah pun mendatangi Alqamah dan dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hentikan ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku Alqamah. Bagaimanapun rasa sakitku kepada Alqamah, dia tetap anakku, anak yang telah aku didik, anak yang telah aku lahirkan dan ku besarkan. Bagaimanapun aku tega melihat anakku di depan mataku dibakar hidup-hidup, wahai Rasulullah. Maka baiklah Rasulullah, saya memaafkan kesalahan yang telah dilakukan oleh Alqamah, wahai Rasulullah. Akhirnya ibundanya Alqamah pun memaafkan. Begitu kemudian ibunda Alqamah memaafkan, Alqamah pun kemudian tersenyum dan kemudian Alqamah dijemput nyawanya oleh Allah dengan sakaratul maut yang yang tidak dengan sakaratul maut yang tidak seperti di awal tadi mengalami sakit yang luar biasa. Akhirnya Alqamah pun meninggal karena mendapatkan maaf dari orang tuanya.
Anak-anak sekalian, tentu kita menjadi seorang anak jangan sampai berdurhaka kepada orang tua. Jangan sampai kita menyakiti hati orang tua yang menyebabkan orang tua itu sakit hati sehingga kita seolah-olah tidak dimaafkan oleh orang tua kita. Maka ketika orang tua tidak memaafkan kita, maka itu semua bencana bagi kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka biarpun sholatmu beribu-ribu rakaat, sedekahmu berjuta-juta ringgit, hajimu berkali-kali, tapi saat kau gores hati ibumu, surga itu bukan milik kita. Maka apabila mata ibumu sudah tertutup, maka hilanglah satu keberkahan di sisi Allah, yaitu doa seorang ibu. Anak-anak sekalian, mumpung orang tua kita masih ada, berbuat baiklah kepada orang tua kita. Doakanlah selagi dia masih ada. Mintalah keberkahan. Karena setiap doa yang keluar dari murid orang tua kita itu adalah merupakan suatu doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Baiklah anak sekalian, semoga pembelajaran ini bisa kita ambil manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.